Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat afiat Mbak Tiara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan untuk di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan hanya kepadamu. Nah, ini maksudnya seperti apa? Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, semoga Allah mengaruniakan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya, dan panjang umur untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara dengan tema hanya kepadamu. Yang dimaksud di sini adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita setiap pribadi muslim ini punya tujuan hidup. Tujuan hidup yang paling pokok adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dalam bahasa yang biasa disebut dengan ini kalimat istirja yang biasa dibaca kalau ada yang meninggal atau terkena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita ini semua akan kembali kepada Allah. Berarti kita ini hanya kepadamu ya Allah dan nanti akan kembali kepadamu ya Allah. Maka dalam menjalani proses kita akan kembali ke Allah ini ada jalan yang disampaikan yaitu dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Yang ini ibarat sebuah ikrar janji kita kepada Allah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami meminta pertolongan. Ini ada sedikit yang harus kita hati-hati Mbak Tiara ketika membaca lafadz ini. Kalau dalam ilmu tajwid, iyyaka, ya-nya itu ditasydid dan bacanya harus ditekan. Iyyaka diterjemahkan hanya kepadamu ya Allah. Tapi kalau seandainya bacanya ini kok lurus tanpa tasydid, iyyaka tanpa tasydid, kalau di Indonesia mungkin hanya y-nya cuma satu tanpa tasydid, itu artinya nanti akan berubah jauh. Bukan hanya kepadamu ya Allah, tapi kepada sinar matahari pagi. Nah, artinya jauh berubah. Lah masa kita lagi membaca Fatihah, lagi menghadap Allah, kok malah mengucapkan hanya kepada sinar matahari pagi menyembah dan hanya kepada sinar matahari pagi meminta pertolongan. Ini kan yang dilakukan oleh saudara kita yang berkeyakinan lain, yang setiap pagi hari melakukan ritual seperti itulah. Kita sebagai seorang muslim, ketika menyembah Allah, kita beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, lafadz iyyaka bacanya harus ada penekanan secara jelas yaitu iyyaka. Nah, dalam ayat ini walaupun pendek tapi ini sebetulnya adalah tuntunan kehidupan kita. Iyyaka na'budu, bahwa kita ini hanya kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Atau dalam bahasa lain menyembah itu mengabdi. Mengabdi itu dalam artian yang sangat luas. Mengabdi bukan hanya ada di masjid, bukan hanya ada di majelis taklim, bukan hanya di tempat-tempat ibadah, tidak. Mbak Tiara menjalani profesi sehari-hari, berkarya di kantor,
menjalankan tugas di rumah, ini sebagai bentuk pengabdian. Walaupun kita saat itu mengabdi kepada suami, Mbak Tiara misalnya, berbakti kepada orang tua, tapi pada dasarnya itu adalah mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ikrar janji kita yang terus berulang-ulang dalam sehari, yang wajib kita 17 kali dalam sholat wajib kita, belum lagi ditambah dalam sholat qobliyah ba'diyah, duha, tahajud, atau mungkin dalam momen-momen tertentu kita membaca Fatihah, dan disitulah kita berikrar bahwa iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami berbakti. Nah, ini juga didahului dengan ketika kita sholat ada salah satu redaksi doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya sholatku, berbagai macam ibadahku, hidupku, matiku, ya semuanya hanya untuk Allah, Rabb, zat yang mengatur seluruh alam raya ini. Ini adalah tujuan hidup kita. Hanya kepada Allah yang kita tuju, tidak yang lainnya. Lah, seseorang yang dalam hatinya, dalam dirinya sudah bisa menerapkan iyyaka na'budu, insya Allah dalam menjalani kebaikan itu akan selalu istiqomah, bahkan akan selalu teguh hatinya, nggak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi lingkungannya. Kita ini terkadang dalam menjalani kebaikan itu kan masih terprovokasi oleh pengaruh lingkungan kita. Kalau orang itu baik ya kita baik, tapi kalau orang itu jahat ya kita ikut jahat. Nah, ini mungkin belum bisa memaknai iyyaka na'budu secara mendalam. Orang yang iyyaka na'budunya sudah benar, insya Allah kebaikannya itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di lingkungannya. Tetap istiqomah, tetap teguh walaupun apapun yang terjadi. Itu iyyaka na'budu, karena tujuan kita hanya Allah. Nggak boleh berhenti kalau belum sampai ke tujuan. Loh, misalnya kalau kita mau pulang kampung ke Surabaya misalnya, kalau belum sampai ke Surabaya ya jangan berhenti, ya istirahat ya silahkan, tapi lanjutkan kembali. Nah, kadang kita ini ibarat kita punya tujuan ke Surabaya, begitu nyampe Pekalongan, karena melihat keindahan di Pekalongan malah nggak mau ngelanjutin lagi. Banyak kita yang terlena tujuan kita Allah, tapi begitu di dunia melihat gemerlapnya dunia, melihat indahnya dunia, lupa dengan tujuan awal, yakni Allah, yang itu kita ikrarkan dalam setiap kali sholat, iyyaka na'budu. Dan ini adalah ikhtiar kita untuk menghilangkan riya. Ini kata Imam Fudail bin Iyad, bahwa yang kita tuju ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk mencari validasi dari orang, bukan untuk pamer ke orang, bukan untuk mencari like dari netizen, enggak, tapi yang kita tuju adalah Allah. Ini kata Imam Fudail bin Iyad, iyyaka na'budu itu untuk menghilangkan sifat riya. Lalu kemudian yang iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Pertolongan yang hakiki yang kita minta itu pada Allah. Syariatnya mungkin ya kepada siapa saja atau kepada apa saja. Saat kita sakit, kita minta pertolongan pada Allah. Tapi syariatnya mungkin kita datang ke dokter, atau mungkin ke pengobatan alternatif kadang, atau ke zaman dulu dengan tabib. Tapi tetap kita mohonnya pada Allah, syariatnya kepada tadi itu dokter dan sebagainya. Atau mungkin ketika kita mengalami kesulitan tertentu, kadang kita meminta bantuan kepada teman, kita meminta tolong kepada teman, itu syariatnya. Zahirnya kita meminta tolong pada teman, tapi hakikinya kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter, teman, siapapun nggak akan bisa memberikan manfaat tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam iyyaka nasta'in ini adalah untuk agar hati kita ini selalu optimis, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa dalam menggapai keinginan atau cita-cita yang kita harapkan. Karena kita yakin ada zat yang menolong, yang maha mampu segalanya. Sehingga
Kalau kita punya, kalau bahasa santri Jawa Timuran itu ada dekengane pusat, backingnya pusat. Backingnya zat yang maha segalanya, insya Allah yang kalau zat yang maha segalanya ini menghendaki, nggak ada yang sulit. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Makanya sering ketika kita menjalani sesuatu yang terkadang sesuatu itu begitu berat kita rasakan, begitu menyita pikiran kita, tenaga kita, waktu kita dan lain sebagainya, maka berpasrahlah pada Allah dengan sering kita mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bahwa tidak ada kekuatan untuk kita berbuat baik, tidak ada kekuatan kita menjauhi keburukan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita dapatkan dengan iyyaka nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah. Tidak dilarang kita meminta pertolongan kepada siapapun, kepada apapun, tapi tetap yang dalam hati kita, yang paling menguasai segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Mbak Tiara, juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa kalimat yang kelihatannya sangat sederhana di ayat yang kelima dalam surah Al-Fatihah ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa kita punya tujuan hidup kita adalah Allah. Maka dalam setiap apa yang kita lakukan, biasanya di ujungnya selalu kita ucap lillahi ta'ala. Kita sholat ujungnya ya lillahi ta'ala, puasa dan lain sebagainya ya lillahi ta'ala. Lah dalam proses kita menuju kepada Allah, kita berjalan dalam na'budu itu, tentu ada halangan, ada rintangan. Dan halangan dan rintangan itu kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah, kita bercukup berpasrah kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka pertolongan Allah akan selalu ada pada kita. Yang penting hati kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang terkadang dalam kita berproses untuk menuju yang diridhoi oleh Allah, tantangannya itu enggak mudah. Ada saja, tantangan itu ada aja. Entah itu kadang tantangan dari internal diri kita, merasa malas, merasa berat, merasa udah terbebani nggak karuan. Kadang juga dari eksternal, dari luar. Nah, itu semuanya akan bisa teratasi dengan berkeyakinan selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Dimana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan hanya kepadamu. Bahwa karena kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah ya Pak Ustadz ya. Tadi di segmen awal juga sudah disampaikan, terlebih lagi ketika kita meminta pertolongan dalam kesulitan. Nah, ini tetap berpegang teguh untuk tetap beribadah hanya kepada Allah, untuk kemudian bisa mengatasi, harapannya ya Pak Ustadz, bisa mengatasi berbagai cobaan ataupun tantangan hidup yang kita lalui. Nah, ini masih ada penjelasan lebih lanjutnya ya Pak Ustadz ya, sebelum kita beranjak terkait dengan kita bermohon mutlak hanya ditujukan kepada Allah, apa hikmah yang bisa kita dapatkan sebagai umat muslim? Silakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, semoga Allah menguatkan kita semua. Tentu ada hikmah dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini sudah bisa meresap benar, kuat dalam diri kita, yang pertama akan menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu kan yakin, akan makin yakin dengan tujuan akhir kita Allah, dan akan makin yakin segala problem untuk mencapai tujuan itu ada kendala, ada halangan, tapi kita tetap akan ada pertolongan untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kata kita begini, kita udah memberitahu kepada si fulan bahwa kita akan main ke rumahnya si fulan. Sementara si fulan ini orang yang punya power luar biasa, maka fulan ini akan memberikan jalan kemudahan untuk sampai ke dia. Nah,
kita ini sudah menginformasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepadamu ya Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan, fasilitas kita untuk menuju ke Allah itu. Nah, itulah yang disebut dengan menguatkan iman kita. Kemudian yang kedua, kalau nasta'in itu sudah bisa masuk dalam diri kita, insya Allah akan menghilangkan kegelisahan yang ada dalam diri kita. Dalam keseharian kita itu sering kadang gelisah yang kalau ditanya nggak tahu sebabnya. Sebetulnya sebabnya pasti ada, cuman dia sendiri kadang belum bisa mengidentifikasi kegelisahan saya ini dari mana sih. Kegelisahan itu bisa jadi karena mungkin problem terhadap keluarganya, terhadap anaknya, terhadap ekonomi, pekerjaannya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Atau mungkin situasi keadaan di mana dia berada. Lah, dari macam kegelisahan-kegelisahan itu seakan-akan dia itu melupakan bahwa ada zat yang maha mengatur. Kita gelisah dalam urusan rizki, tapi kita sering melupakan zat yang memaruniakan rizki. Kita gelisah terhadap permasalahan kita, tapi kita lupa ada zat yang bisa menyelesaikan segala permasalahan kita. Nah, makanya orang yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insya Allah hidupnya akan selalu bahagia, jauh dari kegelisahan yang tadi, yang seakan-akan kayak nggak ada penyebabnya. Kemudian akan meningkatkan kekuatan spiritual dalam diri kita, karena akan ada keyakinan yang mantap bahwa perjalanan hidup kita untuk mencapai titik tujuan itu ada yang membimbing, ada yang memberikan perlindungan, ada yang memberikan jaminan. Nah, kalau orang yang sudah bisa menerapkan itu semua, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu secara hakikinya. Walaupun zahirnya ya kalau kendaraan di jalan ada trouble, ya bengkel yang memberikan pertolongan. Tapi hakikinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berpasrah, insya Allah dalam segala kesulitan itu akan ada solusi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang tingkat kepasrahannya kepada Allah, kesulitan apapun yang dialami, itu pasti ada solusi. Tapi terkadang Allah menguji dulu apakah tingkat ketakwaan, tingkat kepasrahan itu benar atau enggak. Maka kadang ketika kita menghadapi problem, kita udah ikhtiar, hampir putus asa, tapi ketika ada kepasrahan total dalam diri kita, Allah memberikan pertolongan. Pertolongan itu ya bisa jadi lewat si fulan, bisa lewat orang terdekat kita, bisa teman kerja kita, dan sebagainya. Allah memberikan pertolongan melalui siapa saja, atau bahkan melalui apa. Apa itu berarti kan berbentuk benda kan. Nah, itu yang insya Allah kalau hikmah, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah bisa masuk dalam diri kita, kemudian akan menimbulkan sifat syukur dan qanaah, berterima kasih pada Allah akan segala karunia kita dimudahkan. Dan qanaah itu kalau bahasa orang Jawa nerimo, legowo, bahwa memang ketika saya diuji dengan ini, saya pasrah, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Seumpama ada orang, mohon maaf ya, ada seseorang dalam keluarga putranya meninggal, tapi kok dia bisa qanaah, dia bisa ikhlas, bisa ridho. Oh, mungkin anak ini nanti kalau gede justru akan membawa mandorot buat si pasangan itu. Mungkin Allah akan mengganti dengan anak yang berikutnya yang insya Allah lebih baik. Atau bahkan anak ini kalau dibiarkan sampai dewasa dalam pengasuhan orang ini akan membawa kemadharatan bukan hanya untuk orang ini tapi untuk masyarakat luasnya. Makanya diambil oleh Allah, diganti dengan yang baru. Itu kalau dengan catatan dia qanaah, dia ikhlas bahwa segala yang ditentukan oleh Allah itu terbaik buat dia. Itu diantara hikmah yang bisa diambil bagi kita yang sudah bisa meresapi, mendalami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Allah yang jadi satu-satunya penolong. Tapi adakah bentuk contoh Pak Ustadz ketika kita perbuatan yang bergantung tidak kepada Allah, yang tidak patut ditiru juga nih Pak Ustadz ya? Banyak, sebetulnya banyak. Ketika seseorang terkadang
ketika dalam kebuntuan menghadapi satu problema, kadang orang itu akan mudah tergelincir untuk mencari solusi. Ketika orang, mohon maaf ya, di Indonesia ini kan masih banyak percaya dengan hal-hal yang khurafat, syirik dan lain sebagainya. Misalnya ketika ia kesulitan menghadapi masalah ekonomi. Usaha ini gagal, itu gagal. Akhirnya dia ketika diomongin orang, coba datang ke tempat sana. Kamu datang ke sana, nanti temuin koncennya dengan melakukan ritual ini, nanti akan ada solusi. Lah disitulah iblis akan masuk berperan dengan luar biasa. Bisa jadi yang didatangi itu adalah tempat-tempat yang orang lain menganggapnya itu makam orang soleh. Tetapi kalau dia salah dalam niat, salah dalam tujuan datang ke situ, ini iblis akan bisa bermain di situ. Ini begini Mbak Tiara, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri langsung di tempat ziarah yang saya yakin ini makamnya orang baik, orang soleh. Tapi banyak orang yang keliru. Dia datang dengan melemparkan koin, duit koinan itu dilemparkan ke dinding. Sementara di dinding itu di bawahnya kan dinyalain semacam kayak buhur. Buhur itu yang kalau dibakar ada aroma-aroma wangi. Itu otomatis atasnya kan ada kayak asap abu gitu ya. Itu tangannya ditempelkan, diusapkan ke wajahnya. Dan saya bilang, ya Allah, ini orang amalan ke apa ya, orang ziarah kok. Begitu saya iseng tanya, ternyata dia itu sekelompok pedagang yang kalau habis melakukan ini, besok pagi dagangan atau toko atau warung belum dibuka, yang mau beli sudah ngantri. Nah, ketika dia sekali, dua kali melakukan itu akan ketergantungan. Dan iblis akan bermain di situ. Orang ini jangan sampai lepas. Pokoknya dia akan berkeyakinan kalau datang ke tempat ini dengan melakukan ritual ini, maka rezekinya akan lancar. Ini bisikan iblis yang masuk ke dalam dirinya. Dan orang seperti itu akan terus ketergantungan. Misalnya datang ke tempat ini kok udah kurang yakin, akan datang ke tempat lain lagi. Makanya di Indonesia ini masih banyak tempat-tempat yang seperti itu. Misalnya ya ada yang berkedok wisata, ada yang berkedok ziarah dan lain sebagainya. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai orang itu nak butuhnya kepada Allah. Saya yakin mungkin orang itu yang jalani sholat, tapi ketika dapat problem, nasta'innya bukan kepada Allah, justru malah kepada tempat-tempat yang bisa mendatangkan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendatangkan kemurkaan Allah. Mungkin rizki atau harta yang ia dapat mungkin secara zahir bisa berlipat, tapi keberkahannya mungkin tidak ada. Bisa jadi dengan hartanya berlipat, tapi anaknya kena narkoba, keluarganya gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Makanya masih banyak sebetulnya di Indonesia ini masyarakat kita, ya muslim mereka tetapi tergiur dengan cara cepat untuk memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang seperti itu. Dan ini yang memang nggak boleh ditiru. Nggak boleh ditiru. Sesulit apapun masalah ekonomi, kita nasta'in tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya tuh tantangannya mungkin lebih ke dari dalam diri sendiri dulu ya Pak Ustadz, yang lebih berat gitu ya Pak Ustadz ya, dibandingkan mungkin dengan lingkungannya. Ketika diri kita sendiri sudah mampu membentengi, pasti kan berbagai tantangan ataupun cobaan di sekeliling kita yang mengajak itu bisa kita minimalisir gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi biar kita perkuat keimanan kita gitu Pak Ustadz, walaupun di satu sisi kita memang di tengah cobaan juga gitu loh. Begini Mbak Tiara, setiap kita itu kan pasti punya cobaannya masing-masing. Nggak ada orang yang nggak ada cobaannya, itu nggak ada. Pasti ada. Ada orang yang coba sisi ekonomi tapi keluarganya alhamdulillah. Ada orang ya dicoba dari sisi keluarga tapi ekonominya luar biasa. Setiap kita pasti ada tantangannya. Tetapi bagi kita yang seorang mukmin, yang seorang yang beriman, tentu harus kita kuatkan hati kita. Padahal kan setiap saat, setiap waktu kita itu kan menjalani ibadah sholat, dan di situ kita sudah berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita juga berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa sih kita ingkari ikrar janji kita? Lah kita sering mengingkari janji itu terkadang karena memang kita tidak tahu kita ini sedang berjanji pada Allah.
Padahal setiap kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itulah janji ikrar kita bahwa nyembah pada Allah, kita minta pertolongan juga hanya kepada Allah. Sesulit apapun asal istiqomah, insya Allah Allah memberikan solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih pemirsa Sinpo TV sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.